Ada seorang sufi, ulama min ahli tasawuf yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini terkenal dengan sifat waroknya. Suatu saat beliau lewat di kota Basrah. Kemudian fajtama'an nas, ketika masyarakat di kota Basrah melihat Ibrahim bin Adham lewat, kumpul mereka. Ada Ibrahim bin Adham, ada Ibrahim bin Adham. Semua datang kepada Ibrahim bin Adham karena mereka tahu Ibrahim bin Adham adalah orang yang soleh. Kemudian masyarakat di situ mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, malana nad'u, kami semua ini masyarakat di kampung ini berdoa kepada Allah. Kami sudah berkali-kali berdoa kepada Allah, fala yustajabu lana, tapi tidak dikabulkan doa kami oleh Allah. Bagaimana ini Ibrahim bin Adham? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, qala li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Kata beliau, doa kalian tidak diterima oleh Allah karena hati kalian telah mati dengan 10 perkara. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, hati kalian mati dengan 10 perkara. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, al-awwal araftumullah falam tu'addu haqqah. Kalian tahu Allah pencipta kalian, kalian tahu Allah perintahkan salat, tapi kenapa kalian tidak menjalankan, menunaikan hak Allah? Itu yang pertama, kata Ibrahim bin Adham. Kalau sudah urusan perut, masalah nafsu, ini nomor 1 manusia ini. Nah, kalau sudah masalah urusan ibadah di akhir zaman ini sulit, hadirin. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, "Ats-tsani za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah." Kata Ibrahim bin Adham, kalian mengaku cinta sama Rasulullah, saya umatnya Rasulullah, tapi kalian meninggalkan sunnah Rasulullah. Seakan-akan hidup tidak punya imam, tidak punya qudwah. Hal yang sepele. Sering para ulama menjelaskan, minum Rasulullah, ketika minum bagaimana sunnah Rasulullah? Duduk, pakai tangan kanan, baca bismillah, makan, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kita remehkan sekarang. Kenapa? Mereka nganggap sunnah itu tidak mendatangkan keuntungan dunia. Coba kita buat pengumuman, yang minum berdiri, yang minum duduk akan dikasih uang 100.000. Banyak yang amalkan. Kenapa? Ada untungnya, ada rebehnya. Tapi kalau dikatakan, Allah firmankan orang yang ikut Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian itu kalau ikut Rasulullah bukan cuma dunia dikasih sama Allah, semua dikasih, dicintai sama Allah, bukan cuma surga, semua yang kalian inginkan diberikan oleh Allah. Itu yang kedua. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia tinggalkan ajaran Rasulullah, dia tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kalian baca Quran, kata Ibrahim bin Adham, tapi tidak pernah diamalkan. Ini masih untung baca Quran. Di akhir zaman ini bisa jadi umat Islam kita introspeksi diri, kadang-kadang baca Quran setahun sekali, Ramadan, hadirin. Jangankan mau ngamalkan, sulit. Tapi kita bagaimana yang diridhoi Allah, diridhoi Nabi Muhammad, itu yang kita lakukan. Tapi di akhir zaman ini Quran, kalau kita sebutkan di kota Bondowoso, terutama di kampung Arab, itu namanya hubungan hati mereka, hubungan mereka dengan Al-Quran itu sangat istimewa. Tapi di zaman kita sekarang, coba kalau kita tanyakan kepada orang-orang tua kita yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, dulu gimana? Ketika masuk waktu maghrib dan isya, bainal isya'ain, tidak ada orang-orang keluyuran di depan rumah atau di depan masjid, di jalan raya, tidak ada. Kalau sudah masuk waktu maghrib sampai isya ngaji semua. Kenapa? Maaf, kalau sudah masuk waktu maghrib sampai isya kita tidak ngaji, mau ngaji kapan lagi? Subuh kadang-kadang tidur, jam 9 syughul, duhur kadang-kadang tidak ada waktu lagi. Makanya para salafus soleh menganjurkan jangan sampai kita meninggalkan bacaan Quran walaupun kita baca di antara baina maghrib wal isya. Kemudian yang keempat, kata Ibrahim bin Adham,
akaltum ni'amillah walam tu'addu syukraha. Kalian makan dari nikmat Allah. Allah berikan terus nikmat kepada kalian. Sehat walafiat, mata, kaki, kedua tangan, semua Allah berikan. Tapi kalian tidak pernah bersyukur kepada Allah. Karena Allah berikan mata kepada kalian untuk apa? Tangan untuk apa? Kaki untuk apa? Semua disalurkan kepada hal yang Allah inginkan. Kemudian yang kelima kata Ibrahim bin Adham, "Qultum inna syaitan aduwwan lakum wa lam tukhalifu." Kalian memang betul mengatakan setan itu musuh saya. Setan itu musuh kita manusia, terutama umat Islam, itu musuh kita. Tapi kenapa kalian tetap mengikut setan? Kenapa kalian walam tukhalifu? Kalian tidak pernah berselisih dengan setan. Kenapa kalian tidak pernah bertentangan dengan setan? Semua perkara yang setan ajukan kepada kita, kita lakukan. Kemudian yang keenam, qultum innal jannah haqqun walam ta'malu laha. Kalian betul katakan kalian. Apa kata kalian? Surga itu benar adanya. Tapi kenapa kalian tidak bersemangat untuk kalian dijadikan oleh Allah penghuni surga? Wa qultum innan nara haqqun. Kalian katakan sesungguhnya ada api neraka, siksa api neraka itu ada. Walam tahrabu minha. Kenapa kalian tidak lari dari siksa api neraka? Kenapa kalian tidak jauhkan amal-amal kalian dari amal-amal ahli neraka? Kenapa tetap kalian melakukan amal atau maksiat yang menyebabkan kalian masuk api neraka? Kemudian yang kedelapan kata Ibrahim bin Adham, innal mauta haqqun falam tasta'iddu laha. Kalian katakan betul, mati itu ada. Kita semua tidak akan hidup selamanya, bakal mati semua. Kenapa kalian masih tidak mempersiapkan diri untuk mati? Seakan-akan kita tidak punya dosa, seakan-akan mau hidup terus, sholat tidak sholat terus, tenang, seakan-akan tidak ada yang lebih dekat ya kecuali yang dia inginkan, padahal yang lebih dekat kepadanya adalah kematian. Tapi tidak ada persiapan untuk menyambut kematian. Kemudian yang kesembilan, intabahtum minal yawm fashtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum bi'uyubikum. Kalian kalau setiap hari, bagaimana kehidupan yang kita lakukan setiap hari? Kata Ibrahim bin Adham, kalian kalau sudah bangun pagi-pagi, istaghaltum, sibuk dengan aibnya orang, ngomongin orang, gunjing orang, itu fulan, sibuk setiap hari dengan aib-aib orang, kekurangan orang, kesalahan orang. Wa nasitum bi'uyubikum, kalian lupa kalau kalian juga punya aib, kalian lupa kalau kalian juga punya salah, tidak pernah introspeksi diri, ngurus hidupnya orang terus. Yang ke-10 kata Ibrahim bin Adham, dafattum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering mengantarkan jenazah, tapi disayangkan ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita, kita ngakak-ngakak. Seakan-akan kita tidak akan jadi calonnya jenazah. Lam ta'tabiru bihim. Tidak ngambil manfaat, tidak ngambil ibrah, pelajaran dari adanya kematian. Na'udzubillah min dzalik.